Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini merupakan awal tahun 2022. Dan pagi ini kita akan beribadah yang pertama bagi kita, terkhusus di Pepantan Gunung Anyar GKJW Jemaat Rungkut Surabaya. Kita sungguh mengucap syukur sama Tuhan karena selama tahun 2021 kita boleh lewati karena berkat dan penyertaan Tuhan. Dan kita yakin dan percaya bahwa di tahun baru ini, tahun 2022 ini adalah tahun yang penuh rahmat Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan sambil bangkit berdiri, memujikan nama Tuhan. PKJ nomor 2, mulia-mulia namanya. Terpujilah nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang setia kepada setiap ciptaannya, Allah yang mengaruniakan hari yang baru, tahun yang baru ini
untuk umatnya di sini bersama-sama berbakti. Kuasa kasih dari Allah Bapa di surga menyapa umatnya yang beribadah. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang menuntun kita di dalam ibadah di minggu yang baru, tahun yang baru hari ini, diambil dari kitab Yeremia 31. Yeremia 31 ayat yang ke-10 yang demikian bunyinya. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Amin. Marilah jemaat kita sambut ayat penuntun kita dengan Kidung NKB 42 bait 1 dan 3, Fajar Menyingsing. Fajar menyingsing indah bagaikan terang yang mengiring sabda Tuhan. Puji kalihmu atas ciptaan, tiap pagi baru kurnia Tuhan. Indahnya hujan dan matahari, ciptaan Tuhan selalu segar. Puji kalihmu karena di bumi pohon bertumbuh, bunga mekar. Siang dan malam, terang serta hujan, indahnya alam karya Tuhan. Puji kalihmu yang menciptakan hari yang lalu, hari depan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sekarang membuka Alkitab kita dari kitab Yesaya 55, Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Demikian bunyinya, Yesaya 55 ayat 6 dan 7.
Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikian bacaan kita. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekarang kita datang ke hadirat Tuhan di dalam doa, mengakui dan menyesali segala kesalahan kita, dan mohon pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, sungguh besar kasih-Mu kepada kami, karena hari ini adalah minggu yang pertama di bulan Januari, di mana Bapa menganugerahkan hari yang baru dan hidup yang baru bagi kami untuk beribadah. Tetapi kami mengakui ya Bapa bahwa kami datang dengan keadaan yang memprihatinkan, karena kami sering menyusahkan hati Bapa, menyusahkan sesama manusia, bahkan menyusahkan diri kami sendiri. Perkenankan Bapa di awal ibadah ini kami mohon pengampunan-Mu. Kiranya Bapa melegahkan kami dengan pengampunan-Mu, dan semuanya ini perkenankan kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Amin. Jemaat disilahkan berdiri. Marilah jemaat kita mendengarkan sabda anugerah yang diambil dari kitab Yesaya 44. Berita anugerah terambil dari kitab Yesaya 44 ayat 22. Yesaya 44 ayat 22. Demikian sabda Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan kidung Karena Kita.
yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Dan karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Aku dapati jalan kehidupan tatkala ku bukan hatiku bagi Dia. Dalam ucapanku, dalam segala, ku selalu memuji Dia. Puji Dia. Dan Karena kita yang menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan menerima firman Tuhan dengan membaca Alkitab kita dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Namun sebelum kita membaca, marilah kita satu hati di dalam doa, mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami jemaat-jemaat-Mu di Pepantan Gunung Anyar ini untuk boleh membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu bersama-sama. Kami juga mohon pimpin dan sertai kami Tuhan, penuhi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa mengerti kehendak-Mu lewat firman-Mu dan melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Emeritus Driandi yang akan menyampaikan renungan firman-Mu.
Kiranya Tuhan pimpin dan berkati, sehingga apa yang disampaikan nanti berasal dari kehendak-Mu sendiri. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap menerima firman-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita. Kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 yang demikian bunyinya. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan yang kita dengarkan bersama pagi hari ini. Berbahagialah semua orang yang di dalam hidupnya senantiasa percaya kepada Tuhan. Amin. Salam saudara-saudaraku di Pepandan Gunung Anyar. Selamat tahun baru, selamat berbahagia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata Gunung Anyar ini seumur hidup belum pernah saya dengar. Baru setelah saya dihubungi oleh Pak Beng,
saya baru berpikir di mana Gunung Anyar ini di dunia ini. Dan hari ini saya bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara di sini, saya sungguh berbahagia. Tetapi ketika saya mendengar kata Gunung Anyar yang pertama, walaupun saya tidak tahu itu bagaimana Gunung Anyar, kata-kata itu menuntun saya ke pengalaman saya atas pendakian gunung-gunung walaupun tidak banyak, yang khususnya saya alami beberapa puluh tahun yang lalu yang sangat berkesan. Demikian maksud saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tahun 1982 bersama dengan rombongan studi tur Mesir yang pesertanya dari Indonesia, dari India, dan dari Afrika, saya mendaki Gunung Horeb di Sinai, di Gurun Sinai. Malam itu kami menginap di biara yang namanya Saint Catherine di kaki Gunung Horeb. Ketika teman-teman dari India itu masakan India yang lesat, saya membantu memotong bawang untuk bumbunya. Itulah pertama kali saya tahu kalau motong bawang itu ada caranya, tidak sembarang. Saya yang tidak pengalaman sampai tidak bisa membuka mata saya karena pedih terkena uap dari bawang yang saya potong. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, esoknya jam 2 pagi bersama rombongan saya berangkat naik Gunung Horeb dipandu oleh seorang warga setempat suku Badui. Itu rombongan pertama. Mula-mula perjalanan berlangsung biasa saja. Tapi semakin lama saya semakin jauh meninggalkan rombongan itu, dan dengan senter yang saya bawa saya cepat mendaki setiap tangga terjal di depan saya, mendahului yang lain. Apakah saya hebat sebagai pendaki gunung? Sama sekali tidak. Saya sakit perut gara-gara makan masakan India yang tadi malam itu, luar biasa pedesnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya mendaki cepat itu karena saya harus segera menemukan toilet. Itu persoalannya. Ketika matahari terbit, puncak gunung itu sudah diramaikan oleh macam-macam orang dari berbagai rombongan tur. Ada yang menyanyi, ada yang sibuk memotret, sambil menyaksikan munculnya matahari pelan-pelan dari ufuk timur. Sejauh mata memandang ke sekeliling gunung itu, yang nampak hanyalah puncak-puncak gunung yang semuanya gundul, tanpa tanaman. Di puncak Gunung Horeb itu ada 2 bangunan tempat ibadah, yang satu gereja menghadap barat dan yang satu masjid menghadap ke utara. Orang Kristen Ortodoks Mesir percaya bahwa Tuhan itu akan datang dari timur. Karena Tuhan akan datang dari timur, maka orang kalau beribadah harus menghadap ke timur. Orang Islam
percaya bahwa ibadah itu harus berkiblat ke Ka'bah. Dan Ka'bah itu ada di selatan dari Gunung Horeb. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara warga Gunung Anyar yang dikasihi Tuhan, Gunung Horeb itu begitu penting bagi orang percaya, karena di gunung itulah Nabi Musa berjumpa dengan Tuhan. Betapa tidak mudah manusia itu kalau kepingin ketemu Tuhan, sehingga perlu naik gunung. Dan itu tidak semua orang bisa. Itu pun hanya bisa dilakukan oleh satu orang terpilih, mewakili semua manusia yang lain. Begitulah sejarah perjumpaan manusia dengan Tuhan yang tidak bisa lain harus pakai perantara yang disebut wakil dan lebih populer disebut nabi. Tidak bisa semua manusia datang bertemu dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bacaan kita tadi dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu menjelaskan betapa sulitnya Tuhan itu menjelaskan dirinya sendiri kepada manusia. Manusia sudah terbiasa menerima penjelasan tentang Tuhan itu dari nabi, dari perantara. Sehingga ketika Tuhan menjelaskan dirinya sendiri kepada manusia, banyak manusia tidak percaya. Itu isi bacaan kita. Dia datang kepada miliknya sendiri, tetapi miliknya tidak percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kelemahan kita manusia. Manusia itu senang dengan berita yang tidak langsung, lewat perantara. Karena berita yang seperti ini gampang direkayasa oleh manusia sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesus Kristuslah orang kenal Tuhan yang sebenar-benarnya tanpa perlu diragukan. Dari Tuhan Yesuslah kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah membuat rencana yang tidak baik untuk manusia. Tuhan tidak pernah membuat orang sakit dan kemudian dia sendiri yang menyembuhkan. Tuhan tidak pernah membuat orang mati dan kemudian dia sendiri yang menghidupkan. Di dalam hati Tuhan hanya ada satu program, hanya ada satu rencana untuk manusia, yaitu rencana yang baik. Kalau ingin tahu Tuhan yang sebenarnya, belajarlah kepada Yesus Kristus, tidak kepada yang lain. Di dalam Yesus kita tahu Tuhan kita itu luar biasa baiknya kepada manusia dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Saatnya kita mengambil saat teduh. Jemaat yang terkasih, saatnya kita memperbarui iman kepercayaan kita. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri.
Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kembali saatnya kita datang ke hadirat Tuhan di dalam doa. Mari kita haturkan doa syafaat kita yang diakhiri nanti dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang di surga, sungguh bahagia kami, jemaat-Mu di Gunung Anyar ini, yang telah Bapa tuntun selamat sampai pada hari ini, minggu pertama di tahun baru ini. Kami yakin dan percaya bahwa semua yang baik, yang indah, yang menyenangkan, yang kami alami adalah wujud dari kasih-Mu yang setia menyertai kami. Perkenankan ya Bapa, di akhir dari ibadah kami mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang sakit, saudara-saudara kami yang sedih karena bermacam-macam hal, dan khususnya juga bagi saudara-saudara kami yang terkena musibah bencana alam di Semeru atau di tempat-tempat yang lain. Bapa, dengarlah doa mereka, dengarlah harapan mereka. Mereka adalah orang-orang yang merindukan pertolongan-Mu, merindukan kesembuhan dari-Mu, penghiburan yang sejati, dan kekuatan yang sebenarnya dari Bapa sendiri. Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami itu. Perkenankan juga ya Bapa kami, seluruh bangsa Indonesia, bahkan di seluruh dunia umat-Mu yang tertantang oleh virus COVID-19 yang harus kami hadapi dan kami tanggulangi. Bapa, berikan kearifan, kebijaksanaan kepada kami, terutama juga kepada para penyelenggara pelayanan kesehatan. Perkenankan ya Bapa kami mampu melewati hal-hal yang sulit ini bersama dengan Bapa dan berlangsung dengan baik. Kami warga jemaat-Mu di Gunung Anyar ini ya Bapa, dulu ketika Gereja Kristen Jawi Wetan lahir di bumi Jawa Timur ini, kami tidak ikut mendirikan. Tetapi gereja-Mu itu terus berkembang sampai menjadi 177 jemaat di seluruh Jawa Timur ini, dan berkembang juga sampai di tempat kami di Gunung Anyar ini. Kami tahu ya Bapa bahwa gereja adalah milik-Mu. Gereja adalah rencana-Mu. Perkenankan ya Bapa kami sebagai warga jemaat-Mu di sini,
dikuatkan oleh Roh-Mu yang kudus untuk meningkatkan pelayanan kami. Pertama-tama untuk kami pepandan di Gunung Anyar semakin hari semakin dewasa dan mampu memiliki tempat ibadah yang selayaknya. Dan kami juga kuatkan ya Bapak menjadi berkat bagi masyarakat di lingkungan kami, dimanapun Bapa mengutus kami. Bapa, perjalanan hidup kami selanjutnya, kami rindukan untuk setiap langkah kami bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami sendiri. Dan perkenankan Bapa, kami mengakhiri doa kami dengan pujian kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah melimpahkan anugerah dan berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Kita akan mengucap syukur dengan mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah, dan persembahan bisa disampaikan lewat transfer ataupun dititipkan kepada ketua kelompok ataupun majelis pendamping. Persembahan kita pada hari ini didasari dari firman yang diambil dari Mazmur 50 ayat 14 yang demikian bunyinya. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Baiklah jemaat yang terkasih, mari kita mulai mengumpulkan persembahan kita dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 120 ayat 1, 2, dan 3. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga domba-Nya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai,
siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Jemaat yang terkasih, marilah kita haturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus yang Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengumpulkan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami atas segala karunia dan berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami, berkati dan sucikan ya Tuhan, agar persembahan kami ini layak di hadapan-Mu dan boleh menjadi berkat bagi sesama kami, serta boleh menjadi sarana pelayanan di gereja kami. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, bila di dalam kami menghaturkan persembahan ini masih ada yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin kami, mengetuk hati kami, agar kami selalu boleh mempersembahkan ke hadapan-Mu dengan persembahan yang baik dan benar seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, disilahkan berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun baru ini. Tetapi jemaat, jangan takut. Tuhan adalah penolong kita. Dia akan menuntun kita untuk melewatinya. Tetap pandanglah Dia dan yakinlah tahun ini adalah tahun rahmat Tuhan. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku,
Marilah kita bersama-sama mohon berkat Tuhan. Kuasa kasih dari Allah Bapa di surga, Yesus Sang Putra, dan Sang Roh Kudus menyertai umat-Nya yang dikasihinya di sini, pagi hari ini, dan selamanya. Amin.